Jika kita menyebut Persija Jakarta atau Timnas Indonesia, nama Bambang Pamungkas pasti langsung terngiang di telinga kita. Striker legendaris ini dikenal sebagai mesin gol sejati dengan kemampuan mencetak gol dari berbagai sudut. Sundulan kepalanya yang mematikan menjadi ciri khasnya. Nomor punggung 20 yang melekat di punggungnya menjadi simbol kehebatannya sebagai seorang striker sekaligus pemimpin yang berkarismatik. Selama 2 dekade berkarir, BP sapaan akrabnya telah menorehkan prestasi gemilang, terutama bersama Persija Jakarta. Loyalitasnya pada Timnas Indonesia juga tak perlu diragukan lagi. Kini meski sudah gantung sepatu, sosoknya tetap abadi dalam hati para Jackmania dan pecinta sepak bola tanah air. Lantas bagaimanakah perjalanan seorang pemuda dari Semarang ini hingga menjadi legenda Indonesia? Bambang Pamungkas atau yang lebih dikenal dengan panggilan BP adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ia lahir di Getas, Semarang pada 10 Juni 1980. Kecintaan Bambang Pamungkas pada sepak bola ternyata diturunkan dari sang ayah yang berprofesi sebagai pelatih sepak bola. Sejak kecil, Bambang Pamungkas sudah sering bermain bola di kampung halamannya tanpa menggunakan alas kaki. Melihat bakat dan minatnya yang besar, sang ayah memberikan sepasang sepatu bola sebagai hadiah ulang tahun ke-8 Bambang Pamungkas. Tak puas hanya sekedar mendukung hobi anaknya, sang ayah bahkan mendirikan sekolah sepak bola di kampung halamannya. Namun, karena keterbatasan, SSB tersebut hanya bertahan selama 8 bulan. Kendala demi kendala tak mampu meredam semangat membara Bambang Pamungkas untuk menggapai mimpinya sebagai pesepak bola profesional. Dengan tekad bulat, ia terus mengasah kemampuannya di berbagai SSB lokal. Peluh dan lelah tak pernah menjadi penghalang. Puncak perjuangannya tiba saat ia berhasil membawa tim Jawa Tengah U16 meraih gelar juara pada kejuaraan Haornas tahun 1996. Ia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik pada turnamen tersebut. Kegemilangannya di lapangan hijau tak luput dari pandangan pelatih SSB Diklat Salatiga yang melihat potensi besar dalam diri pemuda berbakat ini. Tawaran untuk bergabung pun tak dapat ditolak oleh BP. Sekolah sepak bola yang juga menjadi tempat kelahiran sang idola Kurniawan. Kegemilangan Bambang Pamungkas berlanjut pada tahun 1997 saat ia berhasil membawa tim Jawa Tengah U17 keluar sebagai juara Popnas dan meraih gelar top skor. Prestasi gemilang ini semakin melambungkan namanya, sehingga PSSI tidak ragu untuk memanggilnya ke berbagai level timnas kelompok umur. Sejak saat itu, jalannya menuju legenda sepak bola Indonesia seakan sudah terbentang di hadapannya. Pada tahun 1999, karir Bambang Pamungkas memasuki babak baru. Pemain yang identik dengan nomor punggung 20 ini dipanggil untuk mengikuti pelatnas timnas senior dalam persiapan SEA Games tahun 1999. Uniknya saat itu, BP masih berstatus pelajar SMA dan belum memiliki klub profesional. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia Bernard Skum memberinya kesempatan debut di laga persahabatan melawan Estonia. Kala itu, Bambang Pamungkas melakukan debutnya pada usia 18 tahun 11 bulan 23 hari dan berhasil mencatatkan nama di papan skor dalam pertandingan debutnya itu. SEA Games 1999 menjadi ajang pembuktian bagi Bambang Pamungkas. Ia tampil mengesankan dan berhasil membawa timnas Indonesia meraih kemenangan telak atas Malaysia dengan skor 6-0.
dan ia pun mencetak 2 gol. Setelah SEA Games, banyak klub yang tertarik untuk merekrutnya termasuk Persija Jakarta. PP akhirnya memilih Persija sebagai klub pertamanya dan mengenakan nomor punggung 20 sebagai bentuk penghormatan kepada sang idola Kurniawan Dwi Yulianto. Bagi PP, nomor 20 memiliki makna khusus, yaitu harus 2 kali lebih baik dari sang idola yang identik dengan nomor punggung 10. Bambang Pamungkas melakoni debutnya bersama Persija Jakarta pada September 1999. Usianya masih sangat belia, namun bakatnya sudah bersinar terang. Di musim pertamanya, PP langsung mencuri perhatian dengan torehan 24 gol yang membuatnya dinobatkan sebagai top skor Liga Indonesia. Ketajamannya di depan gawang tak hanya membuat para pendukung Persija Jakarta bersorak euforia, tetapi juga menarik perhatian klub-klub Eropa. Petualangan singkatnya di Belanda bersama EHC Noord menjadi bukti bahwa PP adalah talenta yang luar biasa. Bersama klub Belanda ini, Bambang Pamungkas mencetak 7 gol dalam 11 pertandingan. Namun ia sulit beradaptasi di klub tersebut lantaran faktor cuaca dan keluarga. EHC Noord pun mengakhiri kontrak Bambang Pamungkas dan memulangkannya kembali ke Persija Jakarta. Pada tahun 2001, PP kembali menunjukkan kelasnya dengan membawa Persija Jakarta menjuarai Liga Indonesia. Golnya di final melawan PSM Makassar menjadi penentu kemenangan Persija dan mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun. Keberhasilan Bambang Pamungkas ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu striker terbaik Indonesia. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga. Sayangnya, kebahagiaan Bambang Pamungkas tidak berlangsung lama. Pada musim 2002, ia mengalami cedera parah yang membuatnya absen selama 6 bulan. Meski begitu, PP berhasil bangkit dan kembali tampil gemilang bersama timnas Indonesia di Piala Tiger tahun 2002. PP menjadi striker yang menakutkan dan berhasil menjadi top skor turnamen dengan 8 gol. Namun, Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Thailand melalui adu penalti. Musim 2003 dan 2004 menjadi bukti nyata dominasi Bambang Pamungkas sebagai striker terbaik Indonesia. Di tengah persaingan ketat dengan striker asing yang berdatangan, PP tetap bersinar terang. Dengan insting mencetak gol yang tajam, ia berhasil mengukir rekor fantastis dengan mencetak 24 gol pada musim 2003. Bahkan pada musim berikutnya, di tengah padatnya jadwal pertandingan, PP masih mampu menunjukkan kelasnya dengan torehan 12 gol. Pada musim 2004, Persija Jakarta mengalami sedikit kendala internal yang berdampak pada performa tim, termasuk Bambang Pamungkas. Di akhir musim, PP memutuskan untuk bergabung dengan Selangor FA di Malaysia. Debutnya bersama Selangor sangat impresif. Ia langsung mencetak gol dan membantu tim meraih kemenangan. Selama 2 musim di Malaysia, PP berhasil meraih banyak gelar dan penghargaan, termasuk gelar pemain asing terbaik dan top skor Piala Malaysia. Kembalinya Bambang Pamungkas ke Persija Jakarta pada tahun 2007 menjadi angin segar bagi para Jackmania. Duetnya bersama Aliudin di lini depan menjadi salah satu yang paling ditakuti di Liga Indonesia. Keduanya saling melengkapi dengan sangat baik. PP dengan insting mencetak golnya yang tajam dan Aliudin dengan kecepatan serta kemampuan individu yang mumpuni. Kombinasi keduanya menghasilkan banyak gol. Meskipun belum berhasil membawa Persija juara, namun torehan 17 gol di Liga dan 4 gol di Copa Indonesia membuktikan bahwa Bambang Pamungkas
tetap menjadi juru gedor yang andal. Penghargaan sebagai pemain dan striker terbaik di Copa Indonesia semakin mengukuhkan statusnya sebagai striker terbaik Indonesia. Siapa yang bisa melupakan malam ketika Bambang Pamungkas menjadi pahlawan bagi Indonesia? Pada Piala AFF 2010, saat Indonesia tertinggal dari Thailand, BP yang awalnya hanya menjadi pemain pengganti, bangkit dan mengubah segalanya. 2 gol penalti yang dilesakannya tidak hanya membawa kemenangan bagi Indonesia, tetapi juga mengukirkan namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Momen tersebut menjadi bukti nyata kecintaan BP pada tanah air. Meskipun harus puas menjadi pilihan ketiga di belakang duet maut Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim, semangat juang BP tidak pernah padam. Ia selalu siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Pada musim 2011, tercatat adalah awal sejarah kelam persepakbolaan Indonesia. Liga Indonesia pecah dan terjadi dualisme kompetisi antara Liga Super Indonesia dan Liga Premier Indonesia. Di tengah kekacauan liga di Indonesia, Bambang Pamungkas tetap tampil konsisten dengan mencetak 16 gol di Liga Super Indonesia bersama Persija. Pada tahun 2012, Bambang Pamungkas yang saat itu bermain di Liga Super Indonesia memutuskan untuk tetap membela timnas Indonesia yang saat itu diperkuat mayoritas pemain dari Liga Premier Indonesia. Keputusan ini membuatnya dianggap sebagai pengkhianat oleh sebagian pihak. Namun, Bambang Pamungkas tetap teguh pada pilihannya dan menganggap itu sebagai bentuk tanggung jawab dan kecintaannya terhadap negara. Piala AFF 2012 menjadi ajang terakhir bagi Bambang Pamungkas bersama timnas Indonesia. Pada 1 April 2013, dengan berat hati, BP resmi mengumumkan gantung sepatu dari timnas. Keputusan pensiun ini ternyata telah lama tersirat. Pada ajang Piala AFF 2012, BP memberikan sebuah kode yang mengisyaratkan akhir perjalanannya bersama timnas Indonesia. Alih-alih menggunakan nama lengkapnya Bambang Pamungkas pada jersey yang ia kenakan, BP hanya menuliskan nama akhirnya aja, Pamungkas. Sebuah pesan tersirat yang seakan menegaskan bahwa babak akhir dari kisah panjangnya bersama timnas telah tiba. Setelah gantung sepatu dari timnas Indonesia, Bambang Pamungkas mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Legenda Persija Jakarta itu memutuskan untuk bergabung dengan Pelita Bandung Raya atau PBR. Keputusan ini diambil di tengah situasi Persija yang sedang dilanda masalah finansial serius hingga membuat para pemainnya tidak digaji. Bagi BP, Persija adalah rumah, namun demi kelangsungan karirnya dan juga untuk membantu keluarganya, ia harus mengambil keputusan pahit untuk meninggalkan klub yang telah membesarkan namanya. Momen paling menyakitkan datang ketika ia harus mencetak gol ke gawang Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno, stadion yang sudah menjadi saksi bisu atas begitu banyak momen indah dalam karirnya. Kesedihan BP semakin mendalam ketika ia kembali mencetak gol ke gawang Persija untuk ketiga kalinya di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Gol-gol tersebut bagaikan duri dalam daging. Tahun 2015 menjadi saksi bisu atas kepulangan sang legenda Bambang Pamungkas ke pelukan Persija Jakarta. Keputusan untuk kembali ke klub yang telah membesarkan namanya ini bukan sekedar pilihan profesional, melainkan panggilan hati yang tak terbendung. Kecintaan BP kepada Jackmania, pendukung setia Persija, menjadi alasan utama di balik keputusannya. Kembali ke Persija dengan semangat membara, BP memiliki satu misi utama,
memberikan gelar juara bagi klub yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Ia ingin membalas cinta dan dukungan Jackmania yang tak pernah padam. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, BB yakin bisa membawa Persija kembali ke puncak kejayaan. Namun, takdir berkata lain. Baru 2 pertandingan dijalani, kompetisi Liga Indonesia harus terhenti akibat sanksi dari FIFA. Dualisme kepemimpinan Federasi Sepak Bola Indonesia menjadi penyebab utama di balik penghentian kompetisi tersebut. Kegagalan ini tentu saja menjadi pukulan telak bagi BP dan seluruh Jackmania. Musim 2017-2018, sepak bola Indonesia kembali bergulir setelah badai sanksi FIFA berlalu. Persija Jakarta dengan semangat baru kembali berlaga di kompetisi. Namun, satu sosok ikonik yang selama ini menjadi tumpuan lini depan macan Kemayoran mulai jarang terlihat bersinar terang. Bambang Pamungkas, sang legenda, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa akibat usia yang tak lagi muda. Keran gol Bambang Pamungkas yang selama ini menjadi momok bagi lawan mulai mengering. Faktor usia memang tak bisa dibendung, namun semangat juang BP tak pernah padam. Ia tetap berlatih keras dan memberikan yang terbaik untuk tim. Di penghujung karirnya, tepat 1 tahun sebelum memutuskan gantung sepatu, BP mengukir cerita indah bersama Persija. Dengan segala pengalaman dan kepemimpinannya, Bambang Pamungkas berhasil menjadi inspirasi bagi rekan-rekan setimnya. Ia berhasil membawa Persija meraih 2 gelar bergengsi dalam 1 musim, yaitu Liga Indonesia dan Piala Presiden. Gelar-gelar tersebut seakan menjadi hadiah perpisahan yang manis bagi BP dan Jackmania. Bambang Pamungkas membuktikan bahwa meskipun usia sudah menua, semangat juang dan dedikasi seorang legenda tak pernah padam. Ia berhasil mengakhiri karirnya dengan cara yang paling indah, membawa Persija kembali ke puncak kejayaan. Gelora Bung Karno, 17 Desember tahun 2019, Stadion Kebanggaan Ibu Kota menjadi saksi bisu atas momen bersejarah dalam sepak bola Indonesia. Di tengah sorak-sorai ribuan Jackmania yang memenuhi tribun, Bambang Pamungkas, sang legenda Persija Jakarta, mengumumkan keputusan yang mengejutkan sekaligus mengharukan. Dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya, setelah peluit panjang berbunyi, Bambang Pamungkas berdiri di tengah lapangan. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan pidato perpisahan menyentuh hati seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ribuan Jackmania yang hadir tak kuasa menahan air mata. Sepanjang karir yang gemilang, Bambang Pamungkas telah memberikan begitu banyak kontribusi bagi Persija Jakarta dan sepak bola Indonesia. Gol-gol indah, aksi gemilang, dan kepemimpinannya yang kuat telah menginspirasi generasi demi generasi pemain muda. Bambang Pamungkas bukan hanya sekedar pemain sepak bola, tetapi juga menjadi ikon dan panutan bagi jutaan orang. Persija Jakarta, klub yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, telah menjadi saksi bisu atas perjalanan karir BP. Bersama Persija, BP telah meraih berbagai gelar juara dan menciptakan banyak momen tak terlupakan. Nama Bambang Pamungkas akan selalu terukir dengan tinta emas dalam sejarah sepak bola Indonesia. Terima kasih, Bambang Pamungkas.